selalu mengikuti arahan dari pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan juga emisi gas buang. Dimulai dari Euro 2, kemudian kita ada LCGC atau KPH 2, dan juga Euro 4, dan terakhir kami akan memperkenalkan teknologi smart hybrid. Berikutnya, di dalam sistem smart hybrid memiliki dua komponen utama, yaitu yang kita sebut adalah integrated starter generator atau ISG, dan berikutnya adalah baterai lithium ion. Dua komponen ini memiliki fungsi 4, yaitu sebagai auto stop, dan berikutnya sebagai restarting engine setelah auto stop, di mana memiliki kesenyapan dan halus. Dan ISG akan berfungsi sebagai membantu bantuan tenaga ke engine saat akselerasi. Dan terakhir sebagai regenerasi dan akan dikembalikan ke dalam baterai. Ini adalah sebagai fungsi dari IC dan juga dari baterai lithium. Berikutnya, hybrid bahwa ISG akan diletakkan sebagai fungsi pengganti dari alternator, di mana fungsi utamanya adalah sebagai bantuan tenaga engine di saat akselerasi, dan energinya akan diambil dari baterai lithium ion. Dan ISG sendiri akan berfungsi untuk merestarting engine setelah auto stop, dan energinya akan diambil dari baterai lithium. Dan sebaliknya, ketika laju pengurangan kendaraan atau akselerasi, akan ada proses namanya regenerasi atau perubahan dari energi kinetik akan dikonversi menjadi energi listrik dan akan disimpan kembali ke dalam baterai. Daya ini akan digunakan kembali untuk kebutuhan ISG. Oleh karena itu, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan juga dapat menurunkan emisi karbon. Berikutnya, sebagai gambaran siklus kerja dari smart hybrid saat kendaraan hybrid, sistem ini akan menstop mengembangkan portofolionya di tahun 2022. Sepeda motor masih masih dengan teknologi yang sama, masih pakai bahan bakar bensin. Jadi kalau tadi dibilang sepeda motor itu banyak yang melakukan perubahan paling gencar, tapi itu kan merek-merek baru ya. Kalau kita melihat kondisi geografis Indonesia dan juga infrastruktur untuk teknologi yang elektrik, mungkin yang pada yang lebih dekat ini ya masih yang konvensional sih. Jadi kami masih untuk tahun ini masih yang konvensional, yang masih bensin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aga ya. Selanjutnya tadi. Selamat sore, terima kasih Irfan dengan tadi. Pertanyaannya adalah garis besarnya bagaimana penanganan limbah B3 di bengkel. Yang pertama, mulai dari dealer ataupun bengkel kami itu di setup, kita mewajibkan mereka namanya punya izin pengolahan limbah, gitu maksudnya pertama. Kemudian mereka juga harus punya izin penampung limbah sementara. Jadi limbah sementara ini limbah-limbah B3. Limbah B3 itu yang paling utama di bengkel adalah oli bekas. Nah kemudian sesudah operasional berjalan, maka bengkel ini harus punya kerjasama dengan tempat pengolah atau penghancur limbah. Jadi tidak hanya sebagai penampung saja, karena kemudian bengkel ini harus juga ikut bertanggung jawab untuk memusnahkannya. Jadi bengkel ini akan mengirim ke lokasi ataupun pabrik pemusnahan limbah. Nah saat ini memang kami juga sudah menunjuk beberapa vendor yang mempunyai kemampuan untuk memusnahkan limbah. Jadi tinggal tugasnya dari masing-masing bengkel itu untuk mengirimkan limbah tersebut secara berkala. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haryadi. Selanjutnya. Ini
Pak Hafiz dari marketers. Karena ini dari marketers, pertanyaannya sangat marketing sekali. Jadi bagaimana sikap kita melihatnya ya, kalau kita bicara perang fitur, komitmen terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Kalau kita bisa summary, itu ada dua. Apakah produk mobil ini sudah teknologi driven atau masih di market driven? Sebetulnya kalau kita lihat industri di Indonesia, otomotif di Indonesia ini adalah masih market driven. Jadi industri dihadapkan untuk beradaptasi dengan permintaan daripada konsumen. Jadi kalau kita dihadapkan dengan permintaan konsumen, banyak variabel yang ada di dalamnya, termasuk yang paling utama adalah kepuasan pelanggan dan daya jangkau dari konsumen, reachability konsumen terhadap produk itu. Kalau kita lihat secara overall, pangsa terbesar di industri otomotif di Indonesia ini masih di first car buyer. Jadi orang yang baru pertama kali membeli mobil, hampir di angka 80%. Jadi kalau kita bicara tentang overall market berkaitan dengan aplikasi teknologi yang ada, kembali lagi saya bilang bahwa teknologi Suzuki Smart Hybrid ini yang paling cocok diaplikasikan khususnya di Indonesia apabila ingin mendapatkan hasil atau dampak yang maksimal, bisa diaplikasikan dan mendapatkan reachability dari konsumen. Tadi Pak Mardian sudah sampaikan bahwa ini akan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dan berikutnya, di saat cruising dan juga diakselerasi, akan ada regenerasi energi yang mana energi ini akan disimpan kembali ke dalam motor. Sehingga kembali saya juga sampaikan bahwa siklus ini akan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan juga dapat menurunkan emisi karbon. Berikutnya, ya kembali saya juga sampaikan bahwa di beberapa kota besar Indonesia kita tidak bisa hindari masih terdapat titik-titik kemacetan sebagai pemborosan bahan bakar. Karena kita tahu bahwa bahan bakar akan terbuang percuma. Dan juga kita tahu bahwa belakangan ini harga BBM pun juga semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi tersebut, salah satu solusinya adalah kami akan memperkenalkan Suzuki Smart Hybrid. Karena memang itu memiliki keunggulan untuk dapat mengurangi konsumsi bahan bakar di saat stop and go atau keadaan macet dengan harga yang terjangkau. Berikutnya, ya kembali akan kami Suzuki